Salam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat ke-33. Bapak Ibu dan Saudara, orang Batak Toba punya istilah eme namasa digagat rusa, aha namasa ima taula. Aha namasa ima taula. Artinya ada semacam kebiasaan ikut-ikutan. Orang ke sana, kita ke situ. Orang nonton, kita nonton. Orang mau berjualan, kita jualan. Orang bertani, kita bertani. Orang beternak, kita beternak. Tapi kita tidak terlalu menghiraukan nilainya, kualitasnya, tujuannya, hanya ikut-ikutan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33 ini, kita mungkin ada kesan dalam pikiran kita bahwa ucapan Yesus ini begitu keras dan seolah-olah mau mengikut Dia harus hidup dalam ancaman dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melihat dulu yang pertama bahwa konteks dari hal ini adalah ketika Yesus sedang menuju Yerusalem, di mana di Yerusalem sendiri Dia akan ditolak Sebenarnya di banyak tempat Dia ditolak, tapi ini perjalanan menuju Yerusalem. Dia dicibir dan Dia berulang-ulang dijebak supaya dapat ditangkap. Akhirnya nanti Yesus bisa ditangkap, dicambuk, dipukul dan disalibkan, dan Ia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini konteksnya begitu, sehingga para murid juga perlu sadar bahwa mungkin saja akan mengalami hal-hal yang serupa. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kita jangan lupa bahwa saudara-saudara Yesus sendiri juga tidak bisa menerima Yesus sebagai jelmaan Allah. Bahkan para saudaranya juga menganggap Dia sudah tidak waras. Itu bisa dibaca di dalam Markus 3 ayat 21. Jadi tantangan melayani juga bisa datang dari keluarga-keluarga dekat. Nah, jadi konteksnya begitu Tidak semua juga bisa menerima pelayanan-pelayanan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Yesus memprediksi akan ada perpecahan dalam keluarga karena mengikut Dia, Sementara ada yang mau mengikut Dia, ada yang mau memuji Dia, menyembah Dia, tetapi ada keluarga yang masih menganut agama yang lama. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu dalam hal ucapan Yesus tentulah tidak keras dan negatif, seolah-olah mau mengajak pendengar untuk membenci dan melawan orang tua dan saudara-saudaranya. Tidak, Bapak Ibu yang terkasih, Dia tidak mengajarkan supaya orang-orang berperang melawan anggota keluarga, terutama orang tuanya, supaya demi mengikut Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata itu ketika dikatakan Dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya dan sebagainya, tidak boleh kita pikirkan secara harafiah, karena Yesus sendiri pun tahu bahwa hukum Taurat yang kelima untuk menghormati orang tua di bumi ini adalah sebuah kewajiban. Itu adalah kewajiban sekaligus janji-janji berkat, sekaligus sebagai sebuah idaman di dalam relasi berkeluarga. Bapak Ibu yang terkasih, lalu apa yang dimaksud oleh Yesus? Bapak Ibu, Yesus mau memaksudkan bahwa
perpecahan, ya, kalaupun ada, itu adalah bagian dari efek, ya, atau sesuatu yang memang tidak bisa kita hindarkan, kira-kira begitu. Bukan itu yang mau kita tuju, enggak, tapi sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, apa boleh buat, yang tidak bisa terelakkan. Setidak-tidaknya Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebenarnya ya, pengikut-pengikut Tuhan ini harus hidup dalam damai, ya, sama-sama mengikut Tuhan di dalam keluarga. Tapi apabila ada perbedaan-perbedaan pilihan di dalam keluarga Bapak Ibu yang terkasih, maka orang yang mau mengikut dia harus memiliki pendirian, ya, dalam memutuskan bila mana ada benturan yang keras di tengah-tengah keluarga, ya, harus bisa memutuskan, ya, bukan mengikut suara terbanyak, bukan mengikuti karena di bawah tekanan, tidak, tapi seseorang yang mengikuti Yesus, kalau diperhadapkan dia dengan pilihan yang sulit, dia juga harus memiliki pendirian, komitmen yang tetap, ya. Hari ini tema kita komitmen mengikut Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian para pengikut Tuhan ini bukan hanya datang berduyun-duyun, berbondong-bondong, beramai-ramai, ya, ikut-ikutan. Tuhan tidak menginginkan pengikutnya yang hanya ikut-ikutan, yang hanya berduyun-duyun, berbondong-bondong tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran pertama daripada firman Tuhan ini adalah jangan mengikut Tuhan hanya berbondong-bondong. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, supaya dalam mengikut Tuhan kita jangan menjadi menara setengah jadi. Mengikut Tuhan Yesus Bapak Ibu harus penuh dengan persiapan, sama seperti seseorang yang hendak membangun menara jaga di kebun anggur, ya. Segala biaya sudah harus ditaksir, upah pekerja harus ditaksir, keperluan snack konsumsi harus ditaksir, semua harus ditaksir, lalu dihitung apakah uang cukup atau tidak, supaya jangan nanti di tengah jalan mentok, mangkrak bangunannya, ya, sehingga orang akan mengejek dia karena tidak sampai kepada tujuannya. Bapak Ibu, mengikut Tuhan Yesus jangan sampai menjadi menara setengah jadi. Kita harus menjadi menara yang kokoh, menara yang kuat, menara yang benar-benar bisa diandalkan. Dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, inilah pelajaran, supaya karena kesungguhan kita itu Bapak Ibu, kita bisa menjadi menara yang kuat. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir adalah dalam mengikut Tuhan harus diibaratkan berperang secara profesional, ya. Itu ayat yang ke-30 sampai 33. Bapak Ibu yang terkasih, seorang raja yang bijak, dia tidak berperang asal-asalan. Dia tidak berperang tanpa perhitungan, ya. Bapak Ibu, dia akan menghitung pasukannya sendiri. Dia akan menghitung pasukan musuh. Bapak Ibu yang terkasih, dia akan menghitung pakaian atau alat perang yang dipakai. Dia akan memikirkan markasnya di mana, seaman apa, sebagus apa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau setelah dihitung-hitung memang musuh ini tidak bisa dilawan, lebih baguslah kirim utusan ke sana untuk bernego, ya. Lebih baguslah kita mengalah, kita berikan upeti, ya. Kita berikan upeti kepada mereka sambil kita menjalani kehidupan di pemerintahan kita sendiri, sambil mungkin melihat-lihat kapan waktu yang tepat untuk merdeka atau berperang kembali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lebih baik mengalah, ya, daripada nanti
mati, konyol, hancur di tangan lawan. Mengikut Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, lagi-lagi Yesus memerintahkan, memperingatkan supaya murid harus melepaskan ikatan-ikatan kenyamanan. Bapak Ibu yang terkasih, sebab murid justru akan berhadapan dengan berbagai-bagai rintangan, dan itu perlu perhitungan, perlu komitmen ya dalam mengikut Tuhan, dalam menghadapi rintangan itu ke depan, supaya jangan kita hancur di tengah, supaya kita jangan mati konyol ya, kalah kita dalam mengikut Tuhan karena rintangan-rintangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua ilustrasi ini disampaikan Yesus untuk mengingatkan supaya orang tidak hanya datang berduyun-duyun, berbondong-bondong kepada Dia tanpa persiapan dan perhatian yang jelas. Betapa masih banyak orang Kristen yang begitu. Tadi saya sudah ingatkan istilah orang Batak, emena masak digagat urusan, nama sak ima taula. Artinya ikut-ikutan, tidak ada komit, tidak ada perhitungan yang jelas. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sama sekali tidak menginginkan pengikut-pengikut yang seperti itu. Ya. Sebagai orang Kristen, kita dibutuhkan dari kita memberikan perhatian kepada hal-hal Bapak Ibu yang terkasih. Misalnya ketika tantangan-tantangan di depan, dalam mengikut Tuhan pasti ada. Lalu dibutuhkan dari kita apa cara kita untuk mengatasi. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, bagaimana kita membentuk relasi yang terbaik bagi Tuhan untuk menghadapi itu semua. Jadi tidak asal ikut-ikutan begitu. Begitu ada masalah nanti kita mundur. Begitu ada persoalan kita mundur. Ya, kita mandek. Karena kita tidak melihat rintangan-rintangan itu dan kita tidak menghitungnya dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mengikut Tuhan dibutuhkan dari kita evaluasi dan komitmen. Tanpa evaluasi, tanpa komitmen, tidak mungkin ada keberhasilan. Keberhasilan mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini. Kami belajar bahwa mengikut Tuhan kami butuh kesungguhan, komitmen, kesiapan, evaluasi, supaya kami Tuhan bisa menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang taat, yang terus berjuang di dunia ini melakukan kehendak Tuhan, supaya kami jangan digoyahkan oleh apapun, jangan hanya berduyun-duyun, jangan menjadi menara setengah jadi, menara yang mangkrak, jangan menjadi raja yang tidak arif. Tapi biarlah Tuhan kami menjadi menara yang kokoh, yang bisa diandalkan, dan kami bisa seperti raja yang penuh perhitungan di dalam mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam.